warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua, anak-anakku sekalian. Pagi yang cerah ini kalian tentu sudah segar, sudah mandi, sudah bersih-bersih ya. Nah, sekarang kalian duduk yang manis. Ibu akan berkisah tentang Nabi Saleh dan mukjizat seekor unta betina. Kamu pernah lihat unta betina? Unta aja. Pernah lihat di kebun binatang? Iya. Unta ini binatang yang ada di gurun pasir, tinggi dan punya punak di pundaknya. Anak-anakku sekalian, Nabi Saleh adalah Nabi dan Rasul kelima yang patut kita imani. Mungkin kalian jarang mendengar cerita Nabi Saleh. Nah, Nabi Saleh ini berdakwah di Al-Hijr yang saat ini dikenal sebagai Madain Saleh, yakni kota-kota Nabi Saleh alaihissalam antara Arab Saudi dan Suriah. Beberapa rumah dan batu-batu diyakini sebagai peninggalan Nabi Saleh. Jadi zaman Nabi Saleh itu rumah-rumah terbuat dari batu-batu besar yang mereka ukir dan mereka tinggal di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Saleh untuk membawa kaum Samud kembali ke jalan yang benar. Sebelum diangkat menjadi rasul, Saleh adalah panutan suku Samud. Dia orang yang dikagumi, orang yang ditaati oleh kaum Samud tersebut. Nah, kaum Samud ini terkenal memiliki ilmu batu. Maksudnya mereka handal mengukir batu-batu menjadi rumah dan berhala-berhala. Hal ini sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 73. Bunyi surat Al-A'raf 73 ini dikatakan begini: dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh. Dia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi bagianmu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun. Nah, anak-anak sekalian, unta betina yang dijelaskan dalam ayat tersebut merupakan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Saleh sebagai tanda kebesaran Allah. Jadi Nabi Saleh diberikan seekor unta, dan unta ini ada mukjizatnya. Seperti apa sih mukjizatnya? Kalian mau tahu kan? Nah, Allah berkata kepada Saleh, hai Saleh, ajaklah kaummu ini bertobat, karena tidak ada lagi kaum Samud yang harus menyembah berhala. Kamu tahu nggak, anak-anak? Allah melarang umat Samud untuk menyembah batu berhala. Saat Nabi Saleh menyerukan taubat kepada umatnya menolak. Malah ada yang mengatakan, hai Saleh, sesungguhnya kamu itu kan bahagian dari kami. Mengapa kamu menyuruh kami bertobat? Ini adalah agama dari bapak-bapak kami dan bapakmu juga. Mereka tidak mendengar apa yang diminta oleh Nabi Saleh supaya umat bertobat. Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami, Saleh. Makanya, kalau kamu benar seorang nabi, tunjukkan mukjizat pada kami bahwa kamu benar-benar seorang nabi dan kamu utusan Tuhan. Kalau ada mukjizatmu, kami akan percaya. Kaum Samud meminta Saleh menciptakan unta betina yang hamil 10 bulan. Kamu bisa bayangkan? Biasanya seorang manusia tidak mungkin. Tapi ingat, Nabi Saleh adalah nabi
utusan Allah. Maka Allah buktikan keinginan kaum Samud yang durhaka yang tidak mau bertobat itu dengan menciptakan seekor unta betina hamil 10 bulan. Lalu bagaimana caranya? Nah, pada suatu hari Nabi Saleh menunjukkan pada umatnya, hai kaum Samud, cobalah lihat, di tengah batu-batu besar itu ada seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan. Kalian lihat, tetapi catatan kalian tidak boleh ganggu. Kalian tidak boleh membunuh. Kalian hanya melihat bahwa itulah mukjizat yang diberikan kepada kaum Samud. Melihat, ternyata memang benar, di tengah batu besar ada seekor unta betina yang hamil 10 bulan. Namanya juga kaum durhaka. Mereka mencari jalan untuk mencelakai unta tersebut. Maka kelompok umat Samud yang benar-benar tidak percaya dengan mukjizat Allah kepada Nabi Saleh, mereka berupaya untuk membunuh unta tersebut. Pada suatu hari berkumpullah para pemimpin kaum Samud. Mereka membuat rencana ingin membunuh. Suatu malam mereka berkumpul, terdiri dari 9 orang laki-laki melancarkan aksinya membunuh unta. Mereka cari waktunya pada saat malam hari. Mereka membunuh unta, mereka tikam unta itu dengan anaknya yang baru lahir. Kasihan sekali. Unta betina hamil 10 bulan pada saat mau melahirkan anaknya ditikam, dibunuh oleh kaum Samud yang 9 orang tadi, laki-laki semua. Kaum Samud semakin meradang ketika Nabi Saleh mengingatkan kepada kaumnya, hai kaumku, mengapa kalian bunuh? Ingat loh, kalau kalian membunuh akan ada azab Allah untuk kalian karena kalian tidak mau bertobat, malah kalian mengingkari perjanjian. Adik-adik sekalian, sebelum rencana pembunuhan itu, Allah rupanya sudah memerintahkan kepada Nabi Saleh dan orang yang beriman kepada Nabi Saleh untuk meninggalkan Al-Hijr, karena Allah akan menurunkan azab kepada kaum Samud. Azab yang muncul adalah azab yang menyakitkan sekali bagi kaum Samud. 4 hari setelah mereka membunuh unta tersebut, maka azab Allah datang. Petir menyambar kaum Samud, kemudian bumi bergoncang, semua bangunan dari batu-batu itu menghancurkan bumi. Maka berakhirlah umat Nabi Saleh. Nah, adik-adik sekalian, ternyata Allah sangat murka ketika kita tidak mau mengikuti perintah. Kita tidak boleh durhaka. Maka apa yang diperintahkan oleh Nabi Saleh kepada umatnya yang beriman kepadanya, mereka selamat dibawa oleh Nabi Saleh. Tadi umatnya yang tidak mau mengikuti, umat-umat yang durhaka, maka hancur dengan bangunan-bangunan yang megah, yang terkenal, dan juga hancur bersama berhala-berhala. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian, kisah Nabi Saleh dengan mukjizatnya seekor unta betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.